Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada tentunya. Pada video kali ini spesial sekali, kami akan mengajak Sobat Lovers untuk melihat kondisi serta situasi yang ada di Pulau Dewata Bali, tepatnya di Jalan Sunset Road. Jadi Jalan Sunset Road Bali ini merupakan jalan raya utama yang terletak di wilayah Denpasar, Bali. Jalan ini pun menghubungkan berbagai kawasan penting di Pulau Bali seperti Kute, Seminyak, Jimbaran, bahkan hingga Nusa Dua. Yang mana nama jalan ini pun Sunset Road diambil dari pemandangan matahari terbenam yang indah biasanya yang dapat dinikmati di sepanjang jalan saat sore hari. Sunset Road Bali juga menjadi pusat dari bisnis dan komersil yang penting di Pulau Dewata Bali dengan banyaknya gedung-gedung tinggi seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel yang berada di sepanjang dari jalan ini. Bisa kita saksikan di sebelah kanan kami saat ini banyak sekali gedung-gedung tinggi. Kondisi lalu lintas pun juga dapat kita saksikan lumayan padat pada sore hari ini. Bisa kita saksikan dan kami langsung menuju ke jalan underpass karena kami nanti akan mencoba mengupdate melihat situasi di sekitar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kembali dapat kita saksikan cukup padat merayap kondisi di underpass Simpang Dewa Ruci. Karena pada sore hari memang banyak sekali kendaraan yang melintas, terutama mereka yang baru saja pulang dari tempat bekerja tentunya. Jadi jalan underpass ini diresmikan pada 14 Juni tahun 2023 silam, yang mana jalan ini pun memiliki panjang 435 meter. Pada saat itu pun pembangunan menelan biaya sekitar 150 miliar dengan pengerjaan selama kurang lebih 1,5 tahun. Asal-usul dari dibangunnya jalan underpass tersebut karena padatnya kendaraan di jalur bypass Ngurah Rai ini. Maka pemerintah pada saat itu berinisiatif untuk membangun jalan underpass Dewa Ruci untuk mengurai kemacetan yang ada hampir setiap harinya. Namun dapat kita saksikan seiring berkembangnya waktu, meskipun ada beberapa underpass termasuk di underpass Ngurah Rai, kawasan ini masih tetap sama, selalu padat kendaraan hampir setiap harinya, khususnya di jam-jam sibuk seperti di pagi hari ketika waktu berangkat bekerja dan sore hari ketika pulang dari tempat bekerja. Bisa kita saksikan padat sekali kondisi lalu lintas di sekitar kawasan ini. Jadi dalam kondisi ketika jalanan dipenuhi oleh kendaraan yang bergerak secara lambat dan sering berhenti, diperlukan strategi khusus untuk tetap aman dan menjaga efisiensi perjalanan ya saudara, agar bisa tetap aman ketika mengemudi dengan lalu lintas yang cukup padat seperti halnya pada sore hari ini. Terutama sebelum memulai perjalanan, pastikan untuk memeriksa segala kondisi kendaraan secara keseluruhan, termasuk ban, rem,
lampu, dan tingkat dari bahan bakar. Memastikan kendaraan berada dalam kondisi baik akan membantu menghindari masalah di tengah jalan, di tengah perjalanan yang dapat menambah kemacetan serta risiko kecelakaan tentunya. Kembali juga dapat kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini salah satu toko oleh-oleh atau souvenir khas Bali yang sangat terkenal sekali tentunya, Krishna Oleh-oleh, menjadi tujuan belanja para wisatawan domestik maupun mancanegara. Bisa kita saksikan ramai sekali para pengunjung di sebelah kiri kami saat ini di sekitar dari kawasan Krishna Oleh-oleh Sunset Road. Jadi di sekitar kawasan ini banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan seperti halnya barusan tadi Krishna Oleh-oleh, lalu Indomaret, banyak lagi McD, sangat bervariasi tentunya pusat pembelanjaan yang ada di area dari kawasan ini di Jalan Sunset Road. Sepanjang jalan ini ya Sobat Lovers, pasti yang sudah sering ke Bali sudah tidak asing lagi dengan jalan yang kami lalui saat ini ya. Kembali dapat kita saksikan suasana sore, situasi sore hari yang ada di Jalan Raya Sunset Road, dan kami nanti menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kita akan melihat situasi terbaru di sekitar dari bandara juga nanti. Maka dari itu saksikan hingga ujung acara nanti agar tidak ketinggalan cerita menarik serta informasi yang akan kami bagikan. Kembali dapat kita saksikan situasi lalu lintas kini sudah mulai berjalan lancar. Namun seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya sebelum berangkat kemanapun kita pergi, jangan lupa untuk selalu update, cek informasi lalu lintas melalui aplikasi atau pemberitaan, bahkan Google Maps. Jika ada laporan kemacetan atau kecelakaan di rute yang akan dilewati, pertimbangkan alternatif jalur untuk menghindari daerah yang padat ya Lovers. Karena di lalu lintas yang cukup padat, kesabaran adalah kunci, dan juga jarak aman antara kendaraan dan kendaraan di depan kita tentunya. Jangan sampai tergoda untuk mengemudi dengan terlalu dekat, karena hal tersebut bisa menyebabkan kecelakaan ketika kendaraan di depan tiba-tiba berhenti. Di sisi lain penting juga untuk selalu memantau, melihat pergerakan kendaraan di sekitar kita dengan menggunakan spion dan kaca di samping. Ketahui posisi kendaraan di sekitar kita untuk mengantisipasi perubahan jalur atau pengereman mendadak ya Sobat Lovers. Apalagi dengan situasi yang cukup ramai di jalan besar seperti kami berada saat ini. Baik, kembali dapat kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini salah satu jalan tol yang bebas hambatan. Jalan tol pertama yang ada di Pulau Bali, yakni Jalan Tol Bali Mandara, memiliki total panjang sekitar 12 km. Jalan tol tersebut pun menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki jalur khusus untuk sepeda motor yang masuk ke dalam golongan 6. Dan kali ini kami tengah sampai di Jalan Airport Ngurah Rai Bali ya Sobat Lovers. Di sebelah kiri kami merupakan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pasti Sobat Lovers sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama I Gusti Ngurah Rai. Sudah sangat akrab sekali terdengar di telinga masyarakat Indonesia pastinya. Hal tersebut karena disebabkan nama I Gusti Ngurah Rai
menjadi salah satu bandara terbesar yang terletak di Pulau Bali. I Gusti Ngurah Rai pun merupakan salah satu putra kebanggaan Bali yang lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1917. Beliau lahir di desa Carangsari yang ada di Kabupaten Badung. I Gusti Ngurah Rai dikenal sebagai pahlawan nasional dari Pulau Dewata Bali. Beliau terkenal dengan gagasan perangnya yakni Puputan Margana, yang berarti perang secara habis-habisan di daerah Margerane, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Tabanan, Bali. Kurang lebih seperti itu cerita singkat tentang nama I Gusti Ngurah Rai yang dijadikan sebagai nama bandara dan juga nama dari jalan menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kembali juga dapat kita saksikan lancar lalu lintas yang ada di sekitar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yang mana bandara ini pun merupakan salah satu bandara tersibuk ya lovers di Indonesia, karena Pulau Dewata Bali ini semakin diincar oleh maskapai asing. Baru-baru ini pun terdapat berita menarik, setidaknya akan ada 4 maskapai internasional yang telah mengajukan penambahan jadwal untuk penerbangan ke Pulau Dewata Bali, yang mana diantaranya seperti dari Xiamen Airlines mengajukan penambahan penerbangan dari kota di Cina. Lalu ada juga yang berencana menambah penerbangan pada Desember mendatang, yaitu dari maskapai asal Uni Emirat Arab dan juga India, yaitu Etihad Airways, Vistara, dan juga Indigo. Keempat maskapai internasional tersebut telah mendaratkan pesawatnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak rute internasional kembali buka pasca pandemik COVID-19. Setelah Xiamen, China, 3 maskapai lainnya akan menambah penerbangan pada awal 2024 mendatang. Dan baik, kembali lagi sambil kita saksikan arus kendaraan dari arah Bandara I Gusti Ngurah Rai, dari arah masuk dan keluar cukup ramai sekali, bisa kita saksikan. Lalu lalang roda 2 bahkan roda 4. Hal ini pun menjadi bukti bahwa pasar di Bali masih sangat kuat sekali, karena ada beberapa maskapai juga yang rencananya mengubah tipe pesawat menjadi ukuran yang lebih besar. Saat ini pun Bandara I Gusti Ngurah Rai telah ada 36 maskapai yang melayani penerbangan internasional dengan 30 rute, ditambah 13 maskapai melayani domestik dengan 19 rute dalam negeri. Rata-rata dalam satu hari bandara internasional melayani 65.000 penumpang dengan 400 pergerakan pesawat, sehingga lalu lintasnya terbilang sangat padat. Baik, sambil kami bercerita, sambil kami berjalan perlahan untuk mendekat melihat dari situasi yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yang mana setelah masa pandemik Bandara I Gusti Ngurah Rai semakin sibuk, bahkan Pulau Dewata Bali semakin ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Hal tersebut pun terbukti hingga kini. Bahkan saat ini 4 maskapai asing meminta tambahan penerbangan ke Pulau Dewata Bali. Sangat menarik sekali tentunya melihat perkembangan terbaru yang ada di Pulau Dewata Bali. Seperti halnya saat ini kami berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Jadi kembali lagi seperti yang kami informasikan sebelumnya, selain 4 maskapai internasional yang dipastikan akan semakin meramaikan bandara ini, belum lama ini informasi bahwa pesawat terbesar di dunia asal Emirates
Airbus A380 juga meminta slot tambahan untuk ke Pulau Dewata Bali ya Sobat Lovers. Jadi sekali lagi menarik sekali bahwasanya perkembangan dari pariwisata Bali semakin hari semakin membaik dengan banyaknya permintaan maskapai internasional. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, yang mana pada tanggal 1 Januari pada beberapa bulan yang lalu, Pulau Dewata Bali menorehkan sejarah sebagai bandara pertama di Indonesia yang didarati oleh Airbus terbesar di dunia dan beroperasi sampai sekarang dengan load factor yang bagus. Setelah kemudian isunya mereka Airbus A380 ingin meminta slot tambahan untuk ke Pulau Dewata Bali. Tentu untuk mendukung lalu lintas bandara yang semakin padat, Angkasa Pura akan mengoptimalkan area yang ada terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu perkembangan terbaru dari Bandara I Gusti Ngurah Rai yang disampaikan oleh General Manager dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Semoga sedikit informasi serta cerita yang kami sampaikan dapat memberikan hiburan dan juga dapat memberikan manfaat bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.